Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh pekerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Biar pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Lebih dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan haleluya, 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 amin.
Saya ingin menyampaikan apa sih Christian worldview terhadap LGBT. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita sampai di sana, saudara, ya, saya ingin saudara melihat ada kata wawasan dunia atau worldview di sana. Nah, worldview itu apa ya, saudara? Worldview itu adalah sistematika yang kita bangun terhadap dunia. Jadi sebenarnya setiap orang di ruangan ini atau setiap orang di dunia, dia punya sistematika atau kacamata bagaimana dia melihat dunia, saudara. Misalnya contoh, saudara, ya, kalau Anda itu, misalnya ada seorang ibu-ibu, lalu dia punya tetangga, seorang bapak-bapak, bapak-bapak ini jelek banget itu, mukanya kotak-kotak gitu dan jelek banget lah istilahnya. Saudara, ibu-ibu ini sangat tidak suka sama bapak-bapak ini gitu. Tiba-tiba waktu suatu hari anaknya lahir, ternyata anaknya mirip bapak itu. Iya kan? Lalu pada waktu anak itu lahir dan mirip bapak itu, tetangga-tetangga di satu kompleks itu membuat satu sistematika atau kesimpulan, kenapa anak itu bisa mirip sama bapak itu. Jadi mereka membangun sebuah logika, kesimpulan. Ada yang bilang begini, jangan-jangan bapak dari anak itu adalah bapak itu. Tapi ada juga yang lain bilang begini, oh itu pamali loh, itu ada mitosnya. Kalau kita lagi hamil, kita tidak boleh benci atau nggak suka sama orang. Kalau kita nggak suka sama orang itu, nanti anak kita akan mirip sama orang itu. Akhirnya apa? Itu secara turun-temurun itu dipercaya. Makanya ya, kalau lagi hamil jangan membenci orang. Nanti yang kamu benci itu mirip sama anakmu. Nah, itu disebut dengan worldview. Itu disebut dengan wawasan dunia, saudara. Ya, jadi pada waktu kita melihat dunia ini, kita melihatnya dari kacamata apa? Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen, kita punya namanya tuntunan atau pegangan. Kacamata kita haruslah kacamata Alkitab. Karena kita orang Kristen, kita harus tunduk pada wawasan dunia Kristen. Nah, saudara yang kasih Tuhan, wawasan dunia Kristen itu, saudara, itu haruslah dibangun atau dilihat dari kacamata narasi Alkitab. Jadi narasi Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, dia bagaimana membangun narasinya, ceritanya bagaimana sih sebenarnya. Maka kalau kita lihat, saudara, Alkitab itu terdiri dari 4 bagian besar. Yang pertama itu adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan dalam dosa, yang ketiga adalah penebusan di dalam Kristus Yesus, dan yang keempat adalah penyempurnaan di surga.
Apa maksudnya saudara? Worldview, wawasan dunia ini. Maksudnya begini saudara. Apapun topik yang mau saudara bahas, saudara harus lihat dari 4 hal ini. Misalnya contoh, saudara mau melihat topik misalnya kerja. Maka topik kerja itu, saudara harus lihat. Pada waktu Allah menciptakan Adam di Taman Eden, penciptaannya itu, dia diciptakan untuk kerja bagaimana? Setelah jatuh dalam dosa, kerja Adam itu, apa perubahan yang terjadi? Oh ternyata setelah, dulu waktu sebelum jatuh dalam dosa, dia kerja tapi tidak keringat. Setelah jatuh dalam dosa, Adam kerja, tiba-tiba keringat. Berarti itu adalah akibat kejatuhan. Kemudian 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke dalam dunia. Dia menebus dosa kita. Kita harus bertanya, apa pengaruh penebusan Kristus terhadap kerja? Nah setelah itu kita harus lihat penyempurnaan. Nanti di surga ada kerjaan gak sih? Kita kerja gak sih? Kalau masih kerja Pak, saya gak mau ke surga, nanti saya ketemu bos yang sama gitu ya. Udah bosan saya lihat bos saya di bumi. Masa saya harus kerja lagi di surga? Jadi Bapak Ibu, termasuk topik LGBT ini. Termasuk topik homoseksual. Kita harus lihat dari 4 topik ini. 4 narasi ini. Narasi penciptaan, narasi kejatuhan, narasi penebusan, dan narasi penyempurnaan. Ya, saudara, saya ingin kita sepakat dulu dalam hal ini. Ya, karena kita semua orang Kristen. Ya, kalau kita orang Kristen pasti kita lihat seragam. Jangan beda-beda saudara. Kita harus seragam dalam hal ini. Ya, jadi artinya begini saudara, topik homoseksual itu dia bukan topik terpisah yang dia punya isu sendiri. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin saudara. Itulah sebabnya saya begini saudara ya. Homoseksual itu adalah topik kecil yang berada dalam lingkaran yang lebih besar. Itu apa? Seksual. Jadi sebenarnya homoseksual itu hanya salah satu topik kecil dari topik besar yaitu seksual. Dan seksual itu hanya satu topik kecil dari narasi Alkitab yang besar. Jadi kita ini sebenarnya ada di topik yang sangat kecil saudara. Jadi makanya saya heran kalau ada orang yang sampai merubah arah tujuan hidupnya hanya karena satu topik kecil ini. Gitu loh. Sangat rugi saudara. Karena sebenarnya kan Alkitab itu sangat besar sekali narasinya. Nah, sekarang kita lihat saudara ya. Pertama penciptaan. Penciptaan. Saudara guys Tuhan, ketika orang-orang Farisi mencobai Tuhan Yesus berkaitan dengan perceraian, dia mengutip salah satu bagian dari perjanjian lama. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ini ada dalam Matius pasal 19 ayat 4. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa sejak semula Allah menciptakan hanya ada 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Kenapa ini penting saudara? Begini saudara. Karena kalau saudara belajar teologi queer namanya. Teologi queer itu, artinya teologi queer itu kan artinya aneh. Tidak berbentuk. Nah dalam teologi queer itu, ada satu teolog mengatakan begini, kenapa Yesus tidak menikah? Ya. Kenapa Yesus tidak menikah? Maka dia sampai pada kesimpulan saudara, Yesus tidak menikah karena dia sebenarnya homoseksual. Tapi karena budaya waktu itu melarang homo, makanya dia tidak berani menikah. Karena kalau dia menikah dalam budaya Yahudi, dia akan dirajam batu. Saudara, itulah sebabnya kita harus tegas pada hal ini. Yesus sendiri yang mengatakan dalam Matius pasal 19, manusia sejak penciptaan diciptakan laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa, Adam and Eve, bukan Adam and Steve, saudara. Kita harus jelas dalam hal ini. Dan ini bukan kita yang mengatakannya, ini Yesus yang mengatakannya, saudara. Nah, saudara kalau saudara ke Amerika sekarang, ada sekarang namanya pronoun. Jadi setiap orang itu punya pronoun masing-masing, punya sebutan masing-masing. Anda tidak boleh mengatakan, dulu waktu kita belajar di SMP, SMA, hanya ada 2 kan kata ganti pronoun untuk laki-laki yaitu he dan she. Sekarang di Amerika nggak boleh lagi. Bisa-bisa
pronounnya they. They itu kan mereka sebenarnya. Tapi satu orang, enggak, saya they. Artinya apa? Saya bukan laki-laki dan saya bukan perempuan. Saya they, saya them. Bahkan ada yang punya pronoun, tahu nggak apa saudara? Cinderella saudara. Princess. Jadi kita harus, itu kalau saudara lihat saudara, saya kemarin baca beritanya, itu udah ada ratusan pronoun untuk setiap orang di Amerika. Dan kalau salah sebut, kita bisa dipenjarakan. Saudara, ini bahaya sekali. Itulah sebabnya kita harus tegas bahwa Yesus sendiri yang mengatakan gender itu hanya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena dalam penciptaan memang Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Itulah sebabnya dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap. Saudara, berdasarkan ayat-ayat tersebut terbukti dengan tegas bahwa sejak semula Allah memang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari mana kita tahu ini saudara? Kalau saudara lihat dari Kejadian pasal 1 itu di ayat-ayat sebelumnya, pada waktu Tuhan menciptakan binatang, saudara, binatang itu kan ada jantan dan betina. Tapi dengarkan saya saudara, pada waktu Tuhan menciptakan binatang, tidak ada penegasan Tuhan menciptakan binatang jantan dan betina. Tidak ada sama sekali. Karena itu tidak penting dalam dunia binatang. Tetapi pada waktu menciptakan manusia, dengan tegas firman Tuhan berkata, Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Kenapa disebut gendernya? Karena ini penting saudara. Itulah sebabnya sejak awal ini sudah sangat jelas sekali. Yang kedua, seks bukanlah tujuan manusia. Jadi sekarang kita masuk ke dalam skop seksual saudara. Ternyata seks bukan tujuan hidup manusia. Mengapa harus ada laki-laki dan perempuan? Perhatikan ayat yang ke-28. Di situ terdapat mandat Allah bagi manusia, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi dan taklukkanlah bumi, serta berkuasa atas bumi. Jadi saudara diciptakan laki-laki dan perempuan bukan untuk nge-seks. Tujuan kita hidup, tujuan saya menikah dengan istri saya bukan seks. Seks itu hanya alat. Seks itu hanya media. Tujuan yang sesungguhnya apa saudara? Berkuasa atas bumi. Tadi saya berbincang dengan Pak Gembala. Dia berikan saya satu pengertian yang baru. Dia bilang sama saya, Pak Joy tahu, dulu waktu Adam diciptakan, dia hanya berkuasa di Taman Eden. Tapi pada waktu Hawa diciptakan dan mereka disatukan, Tuhan bilang, sekarang kamu berkuasa atas seluruh bumi. Adam ketika sendiri hanya berkuasa atas Taman Eden. Tapi waktu Adam dan Hawa disatukan, dia berkuasa atas bumi. Wah, saya juga baru dapat ilmu itu Pak Gembala. Serius. Boleh juga itu. Wah, akhirnya saya bilang dalam hati, berarti sekarang dulu waktu saya sendiri hanya Taman Eden, saudara. Karena waktu saya sendiri itu, dulu waktu saya jomblo, saya ngekos. Jadi Taman Eden saya di kos, saudara. Nah, saya percaya setelah menikah sekarang, maka pengembala sudah nubuatkan sama seperti Adam, sekarang Pak Jo juga akan berkuasa atas bumi. Wah, saya bilang luar biasa, saudara. Artinya apa? Tujuan seks itu, artinya seks itu bukan tujuan, saudara. Seks itu hanya media, saudara. Ada banyak orang yang menjadikan seks sebagai identitasnya. Rendah sekali. Seks itu hanya media. Ya. Yang ketiga, seks adalah anugerah dari Allah. Dari mana kita tahu bahwa seks adalah anugerah dari Allah? Ada enggak ayat yang mencatat Adam meminta perempuan, istri dari Tuhan. Tiba-tiba Adam kesepian.
Lalu karena dia kesepian, dia berpuisi, dia ciptakan puisi, dia tulis di tanah gitu loh. Lalu dia datang kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan saya kesepian, saya butuh istri. Ada nggak Adam bilang? Nggak ada. Jadi memberi istri kepada Adam itu inisiatif Adam atau inisiatif Allah? Allah. Itulah sebabnya seks adalah anugerah. Adam tidak mencari istri. Tuhan yang kasih istri sama Adam. Saya nggak cari dia, Tuhan yang kasih dia sama saya, saudara. Luar biasa ya. Jadi kalau ada orang tanya, ini dari mana? Saya bilang dari Tuhan. Oh, betul saudara. Waktu saya mencari, putus semua. Setelah aku tidak kucari lagi, akhirnya Tuhan sendiri yang kasih saudara. Jadi begini saudara, seks itu adalah anugerah. Maka karena Tuhan yang memberinya, dialah yang berhak mengatakan apa yang baik dan tidak baik perihal seks. Waktu Adam sendiri, ini semua diciptakan dan Tuhan bilang baik. Waktu Adam sendiri Tuhan bilang tidak baik kalau dia seorang diri. Jadi yang berhak mengatakan apa yang baik dan tidak baik hanya Tuhan. Gak boleh seorang pun. Makanya kita harus bergantung pada firman Tuhan. Gak boleh pada medis. Gak boleh pada filsafat moral. Yang saya bahas tadi. Gak boleh saudara. Karena fakta medis itu, saudara bertahu, fakta medis itu berubah-ubah setiap waktu. Penemuan hari ini bisa penemuan lagi, tahun depan bisa berubah lagi karena mungkin ada fakta medis yang terbaru yang ditemukan. Ada progresifnya, tapi firman Tuhan gak ada progresifnya. Yang keempat saudara, pernikahan adalah perjanjian, bukan sekedar suka sama suka. Jadi saya menikah dengan istri saya bukan karena sekedar, cantik juga ya gitu ya. Boleh juga ini. Gak bisa begitu saudara. Kalau satu hari dia misalnya cantiknya hilang, saya bisa tinggalkan dong. Karena tadi sekedar suka sama suka. Pernikahan itu adalah perjanjian. Jadi begini, pada waktu ada orang mengatakan, yang penting suka sama suka lah. Mau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, yang penting tidak mengganggu orang lain gitu kan ya. Yang penting tidak menyakiti siapapun. Loh, hak asasi manusia gitu ya, suka sama suka. Saudara, saya mau tanya kepada saudara. Waktu Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan di Taman Eden itu menyakiti orang lain enggak? Enggak nyakiti siapa-siapa loh. Waktu mereka makan buah itu, ada mahasiswa bertanya sama saya, kok Tuhan itu kejam banget ya Pak? Saya bilang, kenapa Tuhan kejam? Masa cuma makan buah langsung dibuang dari Taman Eden? Masa cuma makan buah langsung dosa? Cuman buah loh Pak. Ya masuk akal juga, iya juga ya, cuman buah gitu ya. Kan gak menyakiti siapa-siapa. Gak membunuh, gak mencuri, cuma makan buah. Betul, gak menyakiti siapa-siapa. Tapi menyakiti hati Tuhan. Jadi dosa itu bukan karena menyakiti seseorang. Bukan itu standar dosa saudara. Standar dosa adalah segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Betul saudara. Jadi kalau Anda makan banyak, tidak teratur, itu menyakiti orang lain enggak? Enggak. Kan itu uang Anda sendiri. Tapi tahukah saudara itu menyakiti hati Tuhan? Karena itu merusak tubuh saudara. Dan tubuhmu adalah baitnya. Kira-kira dia sakit hati enggak kalau saudara tidak sehat makanannya? Sakit saudara. Dia kecewa. Tuhan itu bisa menyesal loh. Saudara baca kitab Kejadian pasal 6. Dia menyesal menciptakan manusia. Jadi pada waktu kita enggak sehat makan saudara. Ya. Saudara perlu bekerja keras enggak? Di usaha saudara, di bisnis saudara. Itu kan bisnis saudara. Tapi kalau Anda cinta uang, itu menyakiti hati Tuhan. Loh Pak, ini uang saya sendiri kok enggak boleh cinta uang? Loh, ketika Anda mencintai uang, itu artinya Anda menduakan Tuhan. Dan itu menyakiti hatinya. Padahal sebenarnya itu uang kita sendiri loh. Artinya apa begini saudara? Ini bukan sekedar saya suka. Saya suka nggak menyakiti siapa-siapa kok. Bukan itu. Sejak kita diciptakan oleh Tuhan, maka apa yang baik dan tidak baik ditentukan oleh Tuhan. Sekarang kita masuk kepada narasi yang kedua. Yaitu apa? Kejatuhan. Sejak awal Tuhan menciptakan seks itu sangat mulia saudara. Tapi kemudian jatuh. Namun demikian manusia justru menentang apa yang Allah pandang baik. Mereka memilih untuk memberontak, alih-alih menaati perintah Allah untuk tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia pun jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3. Ya. Dulu waktu sekolah minggu saudara,
Guru-guru saya bilang sama saya, ya dulu buah pohon itu adalah yang paling menarik di taman itu. Itulah sebabnya Hawa memakan buah itu. Saudara, ini sebenarnya salah, saudara. Hawa makan buah bukan karena buah itu yang paling menarik di Taman Eden itu. Karena semua buah pohon di taman itu menarik. Yang membuat Hawa makan buah cuma satu. Karena iblis bilang sama dia, kalau engkau makan buah ini, engkau akan jadi sama seperti Allah. Itu yang membuat buah itu menjadi menarik. Jadi efek dari buah itulah yang membuat Hawa makan. Iblis bilang sama Hawa, nanggung loh. Kamu itu udah diciptakan segambar serupa Allah. Tinggal sedikit lagi. Masa Tuhan doang yang bisa bilang, ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Kamu juga bisa loh begitu. Kalau kamu makan buah ini, kamu bisa menentukan apa yang baik dan tidak baik. Saudara, dulu waktu saya SD, SMP, SMA, waktu saya nilai saya 75, saya biasa aja Bapak Ibu. Waktu saya nilai saya 75. Tapi waktu saya nilai saya 99, saya sakit hatinya luar biasa. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Karena nanggu, kenapa bukan 100 saja gitu. Kan tinggal satu lagi 100 itu. Jadi sakit hati karena 99 lebih sakit daripada nilai 75. Itulah sebabnya Hawa ini sama dengan iblis bilang sama dia, nanggu banget. Tinggal sedikit lagi, kamu sama seperti Allah. Kamu bisa menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Akhirnya makanlah buah itu. Jatuh dalam dosa. Nah, hari ini orang-orang di dunia juga sama, saudara. Mereka ingin menentukan apa yang baik dan yang tidak baik menurut pandangan mereka sendiri. Ini kan sudah dosa tua dari Taman Eden, betul nggak? Kecemaran yang dialami oleh manusia ini pun meliputi penyimpangan dalam hal gender dan seksualitas. Termasuk apa? Poligami, perceraian, perzinahan, serta homoseksual. Akhirnya apa? Dosa seksual itu hanya laki-laki dan perempuan. Antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Pada waktu jatuh dalam dosa, semua berubah. Semua berubah. Hawa diciptakan untuk menjadi penolong bagi Adam. Berubah jadi perongrong. Apa buktinya perongrong, saudara? Siapa yang pertama makan buah? Adam atau Hawa? Hawa kan? Bukan Adam loh yang makan pertama. Artinya apa? Kalau buah itu berhenti di Hawa, sebenarnya Adam bisa lolos. Yang tadinya penolong jadi perongrong. Adam yang tadinya pemimpin, kepala, malah jadi penghancur, malah menjadi abusif, malah melakukan pelecehan. Apa buktinya? Tuhan datang. Kenapa kau makan buah itu? Adam bilang apa? Gara-gara perempuan itu. Lebih baik saya dulu nggak nikah. Kalau saya masih sendiri Tuhan, mungkin saya tidak jatuh dalam dosa. Gara-gara engkau Tuhan kasih perempuan itu. Gara-gara dia. Abusif saudara. Gara-gara dosa, laki-laki yang harusnya melindungi, laki-laki yang harusnya menjaga, laki-laki yang harusnya memelihara, jadi abusif. Jadi suka merendahkan. Jadi suka menyalahkan. Jadi suka melecehkan, saudara. Jadi karena dosa, saudara. Ini semua karena dosa. Dan kecemaran itu terwujud dalam perbuatan yang sangat menjijikan. Contohnya dalam perbuatan dosa di Gibea yang tercatat dalam Hakim pasal 19. Saudara nanti bisa baca ayat itu. Itu pelecehan seksual yang sangat pedih, saudara. Ya, ada satu perempuan tinggal di satu kota lalu diperkosa rame-rame sampai meninggal, saudara. Itu ada dalam Hakim-Hakim pasal 19. Itu luar biasa, menjijikan, saudara. Paulus menuliskan dalam Roma pasal 1 ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi sejelas saudara, Paulus mengatakan homoseksual itu adalah kesesatan.
Jika kita mengikuti alur Roma pasal 1 ayat 19, Alkitab menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan salah satu akibat sekaligus bukti dari penyangkalan manusia terhadap Allah. Alkitab dengan tegas melarang praktek homoseksual. Salah satunya dalam Imamat pasal 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara seorang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bahkan dikatakan juga, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit. Nah, pemburit itu artinya apa? Orang yang bersetubuh dengan laki-laki Ya, dan sebagainya, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi perhatikan saudara, ternyata saudara, homoseksual satu grup dengan apa? Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, ya, pencuri, orang kikir, pemabuk. Jadi homoseksual sama enggak dosa dengan orang kikir? Sama. Jadi Anda yang kikir, yang pelit, jangan merasa lebih baik dari orang homo. Hati-hati juga itu. Karena seringkali kita jatuh di sini. Kesombongan rohani. Oh, gue sih bukan gay, tapi kikir. Lo sama aja. Jadi dia bilang apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sami mawon. Jadi homoseksualitas pada dasarnya bukan sekedar kecenderungan, bukan sekedar orientasi, pilihan atau variasi, tetapi merupakan sebuah dosa yang sangat dibenci Allah. Jadi ini bukan sekedar variasi, kecenderungan, orientasi, saudara. Bukan. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan ini kan cuma sekedar orientasi, saudara. Sekalipun misalnya itu adalah orientasi, betul-betul ada. Tapi kan tidak semua orientasi atau kecenderungan kita itu harus dipraktekkan. Contoh misalnya, saya pernah membaca satu artikel. Ada satu laki-laki, dia nggak boleh bersentuhan dengan perempuan. Saudara. Kalau dia bersentuhan dengan perempuan, dia langsung birahi. Ya, kalau dia misalnya diangkut nih, dia bersentuhan dengan perempuan, dia langsung birahi. Birahinya langsung naik. Ada di kasus lain misalnya contoh, ada pedofil. Birahinya naik waktu melihat anak. Pertanyaan saya, orientasi dalam hatinya itu perlu dipraktekkan enggak? Janganlah. Atau yang lain, ada orang yang punya orientasi sama binatang. Dia birahi, dia nafsu kalau lihat kambing, saudara. Jadi kalau saudara pernah bilang kambing dibedakin pun dia suka. Lah itu memang betul-betul ada loh saudara. Ada itu. Ada orang yang punya kecenderungan. Dialah kalau lihat binatang itu dia nafsu saudara. Dan itu betul-betul ada saudara. Sekarang pertanyaannya. Apakah orientasi seseorang yang nafsu kepada binatang itu harus diwujudkan? Kan janganlah. Masa kan alat-alat seksualmu tidak desain untuk bersetubuh dengan binatang. Artinya apa? Orientasi dalam hati kita itu bukan menjadi justifikasi bahwa kita harus melakukannya. Jangan. Kalau kita bilang begini, saya ini gak bisa nolak loh Pak, saya memang suka laki-laki. Tiap kali kalau lihat laki-laki itu, saya birahi Pak. Saya gak bisa tahan. Gitu loh. Pertanyaan saya, apakah orientasi yang ada dalam hatimu itu harus kamu wujudkan? Kan tidak harus. Sama seperti yang birahi sama binatang tadi. Sama dengan yang birahi sama anak kecil tadi. Loh kalau begitu, pedofil kita biarin aja dong. Kalau kita bilang pedofil itu salah, pedofil itu dosa, pedofil harus dipenjara. Lah orang pedofil bilang, lah saya gak bisa tahan. Di hatiku memang nafsunya lihat anak kecil. Kenapa kamu menyalahkan saya? Itu memang sudah dalam nature saya. Lah, coba kita gunakan logika itu saudara ya. Kalau kita bilang saya gay, saya homo karena memang ada orientasi begitu dalam hati saya. Berarti pedofil juga gak bisa kita salahkan dong. Kan gak bisa dah. Pedofil salah. Sekalipun ada orientasinya. Demikian dengan homoseksual. Sekalipun ada orientasi kecenderungan dalam hati. Itu bukan berarti bahwa kita harus mewujudkannya. Ya. Dan akhirnya saudara, sekalipun bahwa seks kita hari ini,
Ya. Seks kita hari ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau saudara bertanya kepada saudara ya, kesimpulan dari kejatuhan ini, Pak, kenapa ada orang yang menyimpang secara seksual? Saudara harus tahu akibat kejatuhan dalam dosa. Allah tidak pernah mendesain seseorang untuk menjadi homoseksual. Allah tidak pernah mendesain seseorang untuk menjadi lesbi. Allah tidak pernah mendesain seseorang untuk menjadi pedofil. Allah tidak pernah mendesain seseorang untuk birahi kepada binatang. Allah tidak pernah mendesain itu. Tapi kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Karena dunia kita adalah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, sudah jatuh dalam dosa. Tetapi puji Tuhan saudara, sekarang kita masuk kepada narasi yang ketiga, yaitu narasi penebusan. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menyediakan penebusan bagi kita. Alkitab menyatakan bahwa tidak ada dosa yang tidak terjangkau oleh penebusan Kristus, asalkan orangnya mau bertobat dan menerima Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di situ dinyatakan segala dosa, sehingga praktek LGBT dan segala macam embel-embelnya itu pasti termasuk di dalam dosa yang dapat diampuni. Jadi Bapak Ibu, orang yang hidup punya kecenderungan homoseksual bukan berarti dosa ini tidak dapat diampuni. Katakan amin. Ini dosa yang dapat diampuni, saudara. Ya, termasuk pedofil tadi. Jangan bilang, wah pedofil itu harus masuk neraka. Kasihan anak-anak kecil itu. Saudara, ini ayat yang mengatakan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Ya. Salah satunya dosa yang tidak dapat diampuni apa? Enggak percaya. Tidak mau bertobat. Lah itu dosa yang tidak ada, gimana mau diampuni, nggak mau bertobat, nggak mau percaya. Ada satu orang yang bertanya kepada saya kemarin di Instagram. Dia bilang, Pak, orang di perjanjian lama itu diselamatkan oleh apa? Hukum Taurat. Dia bilang bukan, oleh iman. Mereka beriman kepada Yahweh. Apa buktinya bukan hukum Taurat yang menyelamatkan orang Israel di perjanjian lama? Banyak orang Israel di perjanjian lama mematuhi hukum Taurat, kasih persembahan kepada Allah di bait Allah. Tapi setelah pulang dari bait Allah, mereka juga kasih persembahan kepada dewa-dewa lain. Kira-kira ini diselamatkan atau tidak? Enggak. Karena iman mereka lah yang menyelamatkan mereka. Maka saudara yang kasih Tuhan, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang tidak diakui, tidak bertobat, dan tidak percaya. Itu tidak dapat diampuni. Bagaimana mengampuninya? Enggak mau bertobat. Tapi kalau kita bertobat, bahkan Yudas Iskariot pun, pada waktu dia mengkhianati Yesus, seandainya dia mau bertobat, dia masih bisa diselamatkan. Sama seperti Petrus. Tapi Yudas memilih apa? Bunuh diri. Hidup dalam depresi. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian setelah memaparkan dosa-dosa tertentu yang dilakukan oleh sebagian jemaat Korintus, termasuk homoseksualitas, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10, Paulus melanjutkan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Artinya orang-orang seperti itu pun tetap menerima pembenaran oleh Kristus setelah mereka bertobat. Jadi penebusan tersedia bagi setiap orang yang mau percaya. Bagaimana dengan orang-orang LGBTQ yang mengaku telah bertobat, namun mereka masih tidak bisa melepaskan orientasi seksualnya? Maka untuk menjawab pertanyaan ini saudara, kita harus membedakan antara pembenaran dengan pengudusan. Ada teman saya, dia memang punya kecenderungan suka sesama jenis saudara. Tapi dia mau lepas loh sebenarnya dari kecenderungan itu. Dia mau lepas saudara. Ya, dia mau lepas. Dan dia datang sama Tuhan, dia mau bertobat, dia percaya kepada Yesus. Tapi dia mengaku sama saya, dia bilang, susah loh Pastor Joy. Itu susah hilang. Setiap kali saya lihat laki-laki itu, memang saya tertarik. Tapi saya percaya kepada Yesus. Saya bilang sama dia, tidak apa-apa. Ya. Saya bilang begini, kenapa? Karena setiap kita, itu ada proses namanya pembenaran dan pengudusan. Apa itu pembenaran, saudara? Ya. Pembenaran adalah merupakan keadaan yang dialami oleh orang-orang yang bertobat dan menerima Kristus.
seketika itu juga dosa-dosa mereka dihapuskan dan kapanpun mereka mati pasti akan menerima hidup kekal. Pembenaran terjadi satu kali seumur hidup. Kapan pembenaran terjadi? Pada waktu kita percaya kepada Yesus dan mengaku untuk tunduk kepada semua firman-Nya. Apapun yang dikatakan oleh Yesus kita tunduk, itu maksudnya percaya. Maka pada waktu kita memberi diri percaya dan menerima Yesus dalam hati kita, itu kita dikatakan dibenarkan. Pembenaran itu berapa kali terjadi? Hanya sekali seumur hidup. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi pengudusan begini saudara, setelah dibenarkan, mereka masih harus menghadapi pergumulan dosa. Walaupun orang-orang yang telah menerima Kristus tidak lagi hidup dalam dosa terus-menerus secara sengaja menikmati dosa. Demikian juga orang-orang LGBT yang telah bertobat mungkin masih menyukai sesama jenis dan menghadapi godaan dari lingkungan yang dulu. Disinilah mereka akan mengalami proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Pengudusan ini berlangsung seumur hidup. Jadi sama teman saya itu bilang, sampai hari ini masih ada kecenderungan suka sama laki-laki. Dia bilang betul pastor. Oke, tapi kamu mau bertobat dari itu? Mau. Kamu mau meninggalkan itu? Mau. Maka seumur hidupmu kamu berjuang untuk melawan itu. Hanya satu catatan saya. Jangan wujudkan, jangan praktekkan apa yang ada di hatimu itu. Kita digoda, tidak langsung itu dosa loh saudara. Yesus digoda loh di padang gurun. Tapi pada waktu dia digoda itu tidak otomatis menjadi dosa. Dosa itu ketika kita digoda dan kita mewujudkannya. Kita menginginkannya. Jadi pada waktu misalnya ada lewat, kayaknya menarik. Nah, langsung lawan dengan firman Tuhan, lawan dalam nama Yesus, lawan dengan kuasa Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Berdoa dalam nama Yesus, saya tengking segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Karena begini loh saudara, iblis itu bisa membisikin ke telinga kita loh. Hal-hal negatif. Ya. Jadi saudara, semua bisikan dalam pikiran kita itu jangan semua diikuti. Ya. Itu artinya ini berlangsung seumur hidup loh. Itu seumur hidup. Pengudusan itu seumur hidup. Saudara, orang yang laki-laki yang punya istri, jangan salah loh. Minimal sekali dalam hidupnya, dia pernah menginginkan bersetubuh dengan perempuan yang lebih muda dari istrinya. Minimal sekali. Semua pada diam ya. Tapi apakah ketika pikiran itu muncul itu langsung dosa? Enggak saudara. Kalau kita menjadi dosa itu kalau kita mengingini dan kemudian mewujudkannya. Gitu. Ya. Jadi ini berlangsung kapan? Seumur hidup. Jadi pengudusan itu artinya kita berperang. Loh itu loh saudara. Jadi dunia ini bukan tempat bermain tapi tempat peperangan. Kalau kita anggap main-main saudara, wah kalah kita. Ini tempat peperangan. Setiap hari ada saja yang kita lawan. Ya, itu penebusan. Dan yang terakhir saudara guys Tuhan, penyempurnaan. Pada akhirnya di surga, seks menjadi tidak penting. Matius pasal 20 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat. Ya. Di surga bukan berarti kita tidak ada gender ya saudara. Saya percaya di surga itu, ya kalau hari ini saya laki-laki, kemungkinan nanti di surga saya tetap laki-laki. Tapi tidak ada lagi hubungan seksual. Karena hasrat kita bukan lagi berhubungan seksual dengan sesama lawan jenis kita, tapi kepada Kristus, kita intim, kita menyatu dengan Kristus. Itu kerinduan kita di surga. Saudara, sudah berbeda orientasinya. Karena kita sudah disempurnakan. Keinginan terbesar kita di surga adalah keintiman secara relasional, bukan seksual. Itulah sebabnya gambaran suami istri di dalam Efesus pasal 6 dibilang apa? Suami adalah kepala sama seperti Kristus adalah kepala terhadap gereja. Dan istri harus tunduk kepada suami sama seperti gereja tunduk kepada Kristus. Loh, perhatikan saudara. Sejak dari bumi kita sudah dikasih simbol ini. Bahwa hubungan kita nanti di surga itu sama seperti hubungan suami istri. Hubungan kita dengan Kristus nanti di surga itu kayak hubungan suami istri di bumi. Hanya saja tidak berhubungan intim secara seksual.
tapi lebih kepada penyatuan hati. Kita menyatu kepada dia secara relasi. Dan yang terakhir saudara, bagaimana respon kita terhadap komunitas teman-teman kita yang hidup dalam dunia LGBT? Jangan merasa lebih baik, katakan amin. Amin ya. Kita yang jemaat JKI jangan merasa lebih baik dari mereka. Ya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 tertulis, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Dosa homo, satu dosa salah. Dosa kikir juga gitu, satu dosa sama juga salah di hadapan Tuhan. Jadi kita jangan merasa lebih baik. Artinya tidak ada dosa yang dianggap ringan oleh Tuhan. Semua dosa sama beratnya. Jika kita memandang orang lain dengan hina karena dosa-dosa yang mereka lakukan, ingatlah bahwa kita tidak lebih suci dibanding mereka. Karena ingat bahwa bukan kita yang menguduskan diri kita, tapi Roh Kudus. Tadi sepanjang hidup kita berjuang berperang melawan dosa itu. Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi kalau kita berhasil melawan dosa itu bukan karena kuat kita, tapi karena Roh Kudus. Jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih baik, jangan merasa lebih suci. Ketika kau temu LGBT gitu ya. Gak boleh saudara. Gak boleh. Sama seperti waktu di zaman Yesus, kalau orang Yahudi lihat orang kusta. Itu kalau dia orang kusta gitu ya. Kalau lihat orang Samaria gak sakit kusta loh, orang normal. Tapi menurut mereka orang sama itu orang hina. Maka kalau mereka lihat Samaria, mereka putar jauh, nggak mau lewat. Lihat orang Samaria. Hari ini banyak orang Kristen juga lihat LGBT itu kayak hina banget mereka gitu loh. Jangan saudara, katakan amin. Mereka juga sama-sama ciptaan Allah. Mereka punya peluang untuk diselamatkan. Melalui siapa? Melalui saudara. Tapi kalau saudara sudah jijik, lo gimana? Gak boleh jijik, harus kasih. Katakan amin. Jangan berdiam diri, ini respon kita. Walaupun dipikirkan baik oleh seluruh umat manusia. Contoh misalnya, hari ini negara Amerika sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya. Sekarang di Asia Tenggara, Thailand barusan adalah negara pertama yang melegalkan. Maka dengarkan saya, sekalipun seluruh dunia mengatakan bahwa homoseksual itu baik, tetapi jika ternyata Allah memandang itu buruk, maka keputusan Allah lah yang berlaku kelak dalam penghakiman. Jadi, membiarkan orang-orang LGBT meneruskan gaya hidup mereka justru menunjukkan keegoisan kita, bukannya kasih. Kalau kita lihat orang homoseksual, LGBT, lalu kita biarkan, gak apa-apa, masuk neraka, masuk aja kau. Ya kan? Kalau kita bilang begitu saudara, kita egois. Kita harus mengatakan apa yang benar. Karena di penghakiman terakhir, bukan siapa yang berdebat yang paling bagus yang benar. Bukan. Tapi apa yang firman Allah nyatakan, itu yang benar. Maka kalau di penghakiman terakhir kita sudah tahu bahwa mereka akan dihakimi, kita harus kasih tahu. Bertobatlah dan percayalah. Ya, di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 18. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 ini, poinnya begini saudara, kalau engkau melihat saudaramu berbuat dosa dan engkau tidak menegur dia, maka darahnya akan ditimpakan kepadamu. Jadi kita gak boleh berdiam diri. Pak, tapi kalau saya tegur, bagaimana kalau saya dihajar Pak? Bagaimana saya kalau diludahin? Ya, orang-orang LGBT itu berani loh saudara, mereka berani meludahi kita, mereka berani hantam kita loh saudara. Maka justru dalam keadaan seperti itulah kita menjadi saksi. Di mana imanmu? Di mana kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirimu? Bukankah Yesus sudah mengatakan, oleh karena namaku engkau akan difitnah, engkau akan dipenjara, engkau akan dianiaya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang begini, katakan apa yang benar. Jangan berdiam diri. Tunjukkan kasih dan kepekaan. Dalam merangkul dan menuntun mereka kepada Kristus, kita harus menunjukkan kasih. Rangkul mereka dan sabarlah terhadap proses yang mereka jalani dengan tuntunan Roh Kudus. Mereka adalah orang-orang seperti kita yang memerlukan komunitas untuk bertumbuh di dalam Kristus. Ketika orang-orang LGBT merasa gereja bukanlah keluarga yang membuat mereka merasa diterima, maka mereka akan mencari lingkungan yang kemungkinan besar akan semakin menjauhkan mereka
dari Kristus. Kalau gereja tidak bisa menerima mereka, saudara, maka mereka akan mencari orang lain yang bisa menerima mereka. Dan mereka bisa semakin jauh, saudara. Maka kita harus merangkul. Saya bersyukur punya istri guru TK, saudara. Dia terbiasa merangkul anak-anak. Suatu hari saya tegur keponakan saya namanya Kelsey. Saya marahin dia, kamu gak boleh begitu. Saya bilang begitu sama dia. Istri saya tegur saya. Dia bilang, menegur anak kecil itu bukan begitu caranya. Saya bilang bagaimana caranya? Pertama, kita harus tunduk sejajar dengan dia. Gak boleh berdiri. Begini, tunduk ke bawah. Yang kedua, tangan kita gak boleh nunjuk. Tapi harus tangan terbuka. Jangan ya, sampai kita nunjuk, jangan ya, itu salah. Kalau kita nunjuk dia begini, dia akan semakin memberontak nanti. Jadi pertama, kita harus setara sama dengan dia dan tangan kita harus terbuka. Wah, saya bilang, ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari luar biasa filosofinya, saudara. Ternyata waktu kita melihat orang-orang yang hidup dalam LGBT, tangan kita juga nggak boleh begini, saudara. Dosa lu. Yang boleh bukan apa? Itu memang dosa. Tapi mari datang kepada Kristus. Dia mampu merubahmu. Wah, itu baru benar, saudara. Ya, tapi ini poin saya yang terakhir. Jangan menerima orang yang dengan sengaja mau mempromosikan LGBT di dalam gereja. Sekalipun kita merangkul mereka dengan kasih, tetapi juga kita gereja tidak boleh mengkhamiri adonan. Ya. Jangan sampai adonan yang sudah bagus ini jadi rusak. Kenapa? Ada orang yang masuk dalam gereja dan mempromosikan gaya hidup LGBT. Siapa yang boleh kita terima dalam gereja? Mereka yang mau bertobat, mereka yang mau berjuang, kita terima mereka dalam gereja. Tapi kalau engkau datang ke sini sengaja mempromosikan, sorry to say, you have no place. Karena ini adalah komunitas yang tunduk kepada Kristus. Ya. Maka apa yang bisa kita lakukan kepada mereka? Lebih baik kita jangkau mereka di luar. Kita yang datang ke tempat mereka, ke rumah mereka. Tapi untuk masuk dalam gereja, jangan dulu. Tunggu mereka sampai mereka mengatakan bahwa ini salah, ini dosa. Dan aku mau berjuang, sampai mati aku akan melawan orientasi ini. Dan aku mau tunduk kepada Kristus. Maka mereka boleh masuk di dalam gereja. Jangan sampai kita membiarkan orang-orang yang mempromosikan gaya hidup yang salah mengkhamiri seluruh adonan di dalam gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa.
Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah,